perjamuan kudus dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Shalom. Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran oleh hambanya Bapak Suyatna yang sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Suyatna. Selamat pagi. Selamat pagi tubuh Kristus semua. Waktu dan Selamat tempat pagi. dipersilakan Pak Suyatna. Baik, baik. Ya, Shalom teman-teman tubuh Kristus semuanya. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Jelas Pak Suyatna. Jelas ya. Baik, baik. Ya, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Topiknya simple yaitu you use it or you lose it. Ya, you use it, kamu akan pakai ini atau gunakan ini atau kamu akan kehilangan. Ya, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari apa yang seperti ini? Apakah ini kita mau pakai atau tidak dipakai pasti hilang. Kalau dipakai pasti ada kegunaannya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya sang waktu ya di sini dikatakan ya di sini dikatakan waktu itu setiap orang diberi waktu sama ya 24 jam. Mau orang kaya, orang miskin, orang pejabat tinggi, siapapun juga ya diberi waktu 24 jam ya. Dan waktu itu akan terus berjalan ya. Ya tergantung kita. Apakah kita akan sia-siakan sang waktu ini ya atau kita menggunakan secara maksimal ya. Kalau tidak kita akan menyesal kemudian. Ada satu quote sini yang cukup terkenal yang kita sering dengar, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu suatu pilihan. Betul ya? Kita diam-diam aja bangun tidur makan, tahu-tahu nggak terasa udah tua gitu ya. Ya, kita akan misal, aduh, saya menyia-nyiakan waktu dan lain. Tapi kalau kita menggunakan waktu setiap saat ya dengan bijaksana, dengan baik ya kita itu akan menjadi dewasa. Nah, ayatnya dijelaskan dalam Mazmur 90 ayat 12 jelas dikatakan, ajarlah kami ya. Mazmur Daud ini menghitung hari-hari kami sedemikian rupanya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita mesti waspada ya. Sang waktu itu berjalan tepat. Apa yang kita tabur di bumi ini ya. Apakah waktu kita itu hanya untuk yang fana ini di dunia ini. Ada banyak orang menggunakan waktunya. Dia katakan time is money. Wah, waktu itu adalah uang. Ya. Jadi semua tuh dihitung dengan uang. Ya. Jadi dia, ayo uang, 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 uang. Saya kemarin ada dengar cerita ada seseorang udah kaya raya ya, di satu kota kecil, tapi dia maju gitu ya. Nah, dia boleh dikatakan nggak mau liburan ya. Duitnya udah banyak ya dia mau makan sampai udah umur juga sudah umur berapa ya? Mungkin udah di atas 70 ya. Tapi dia bilang enggak. Ini kalau saya tinggal, saya rugi berapa toko saya setiap hari menghasilkan sekian juta. Ya. Jadi kalau saya tinggal ini, wow, saya rugi berapa? Padahal duitnya udah banyak sekali. Dihabisi juga sampai mungkin dia dipanggil Tuhan juga barangkali sangat amat berkecukupan ya. Apakah seperti itu? Ya. Ataukah kita menggunakan waktu dengan bijaksana ya tuh? Ya istilahnya kita tahu bahwa satu saat kita akan dari debu kembali pada debu dan kita akan menghadap Allah ya, masuk di dalam kekekalan yang abadi, hidup yang kekal atau mati yang kekal. Ya, dua-duanya kekekalan itu ya tuh yang akan kita hadapi gitu ya. Maka di sini Mas Daud mengatakan supaya kita diajarkan, kita bijaksana ya, bukan hanya di bumi aja kita mencari oke ya, berusaha oke ya, maksimal oke ya, tapi jangan lupa ya, jangan lupa berkoram deo, jangan lupa Tuhan ya Tuhan ya. Itu lihat gambarnya ya, ada jam yang kejar-kejaran dengan pria berdasi ya, mungkin seorang yang profesional ya. Waduh, kejar-kejaran dengan waktu ya. Mereka dia itu ya. Tapi saya berkesan begini. Saya ambil waktu sedikit ya. Kemarin tuh waktu siapa tuh Pak siapa yang menyampaikan dia mengenai Titanic ya.
Itu benar-benar berkesan ya buat saya, dan ketika lagi kompak dengan Pak John Rusli, dengan Pak Kunata, dengan Pak Ali ya, kita mengadakan diskusi ya mengenai uh, John Harper itu ya. Itu benar-benar kalau lihat gambar ini benar-benar dia ya, ketika dia Titanic tenggelam kemarin diceritakan demikian ya, ya. Dan dia tuh benar-benar setiap detik dia mencari jiwa-jiwa ya. Dia mau sebanyak mungkin menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka bertobat ya. Jadi ketika dia ini ceritanya udah di penghujung cerita, ketika Titanic sudah hampir tenggelam dan dia apa ya, dapat pelampung, tapi dia gunakan pelampung itu bukan untuk menyelamatkan diri, dia cari setiap orang yang masih sekelilingnya yang belum terima Yesus supaya cepat bertobat, cepat bertobat, cepat bertobat ya. Sampai akhirnya dia sendiri dia lepaskan pelampungnya untuk orang lain yang selamat, dia sendiri dia mati tenggelam ya. Waktunya cuma seberapa jam, sebab itu sangat dingin. Waktunya seberapa jam dikatakan ya. Sebab itu -5 derajat lautan itu ya. Jadi harus secepatnya. Kalau enggak dia ada ya hipotermia ya, dia akan mati kedinginan begitu ya. Dan saat-saat itu waktunya singkat tuh dia berapa jiwa dia menangkan. Dia tidak memperdulikan dirinya sih. Kadang-kadang waduh, ya saya bicara ya dengan Pak John Rusli kemarin ya. Ini namanya John Harper ya. Saya bicara kemarin dengan Pak John Rusli. Waduh, Pak John ini sama-sama nih John. Wah, dia bilang kita masih jauh ya. Ya secara ini ya, kita masih jauh ya. Apakah kita mengasihi jiwa-jiwa? Apakah kita menggunakan waktu-waktu itu untuk kekekalan kita? Apakah kita menabung buat di kerajaan Allah ya? Itu waktunya adalah di sini. Jadi kita harus menggunakan yang waktu dengan bijaksana, dengan berimbang, dengan sangat-sangat bijaksana ya, menghitung waktu-waktu kita selagi jantung kita masih berdetak ya. Sebab kita nggak tahu apa yang terjadi ya besok. Jangan 1 jam lagi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini ya tuh. Tapi kita pergunakan dengan sungguh-sungguh setiap waktu ini ya. Ya. Waktu itu berharga untuk kerajaan Allah ya. Terus apa lagi? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari yang katanya dikatakan you use it or you lose it. Kamu mau pakai atau kalau enggak hilang. Apa? Tadi waktu. Yang kedua apa? Otot di sini dikatakan. Otot kita kalau jarang dipakai akan mengecil dan lemah. Betul ya tuh gambarnya ya. Waduh, kayak Popeye ya. Gambar karikaturnya ya. Wah, ya. Kita punya otot ya. Coba ada otot tuh nggak dipakai ya, ya, dia akan mengecil. Saya punya teman tetangga saya, dia, ya saya pernah cerita juga, dia kena piansui, kena stroke, ya, sehingga dia hidupnya di atas kursi roda udah berjalan berapa ya, 2 tahun mungkin ya. Kalau datang ke tempat saya ya saya doakan. Tapi salah satu keluhan dia yang paling dalam, dia, aduh, dia bilang, saya ini pikiran saya masih sehat lah gitu ya. Cuman tubuh nggak bisa menopang dia ya. Ya kakinya nggak bisa jalan atau udah banyak itu ya, ya lumpuh begitu piansui gitu ya karena stroke ya. Jadi dia di atas kursi roda, jadi kemana-mana didorong ada pembantunya. Dia sering mampir seminggu bisa 2 kali ke tempat saya doakan dan dia keluhannya. Saya pikiran saya ini masih aktif. Dia seorang businessman, dia aktif ya. Banyak kemauannya ini itu ini, tapi sekarang apa daya, tubuh tidak bisa menopangnya lagi ya. Itu kesedihan yang paling dia rasakan ya. Dan yang kedua ya, kalau saya lihat ya, itu otot kaki ya, yang tadinya besar ya. Kalau kita punya otot kan seperti tadi, otot kalau kita nggak gunakan ya, makin lama menyusut, makin kecil, makin kecil. You use it or you lose it ya. Jadi itu yang kejadian sehari-hari. Nah, di dalam rohani juga sama ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tadi sang waktu, contohnya otot yang harus kita pakai dengan sungguh-sungguh ya, supaya otot kita kuat, otot kita keker gitu ya, tidak mengecil, tidak lemah. Nah dalam kehidupan rohani juga demikian ya, kita juga harus menggunakan otot rohani kita
untuk mencapai kairos Tuhan. Ada kairos yang Tuhan berikan pada kita ya. Dan itu kita harus capai dengan otot rohani kita. Apa aja itu ya? Ada 3 hal di sini yang saya bisa, ya kita bisa sharingkan, bagikan itu apa tuh? Iman, ya, iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan apa tuh? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Adalah mati, ya. Jadi di sini jelas iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi artinya apa? Kita punya beriman, kita berdoa, kita melakukan apa doa dan melakukan ini beriman ya. Apalagi yang saya maksudkan iman ini ya, bukan hanya iman yang logos ya, yang tertulis di dalam Bible, di dalam Alkitab ya, ya itu ada firman Tuhan. Tapi ada the living words ya, iman yang jadi rema buat kita. Ketika kita berdoa, kita menyembah, ketika tiba-tiba ada sesuatu Tuhan berbicara gitu sama kita gitu. Nah, sesuatu. Oh, nah itu kita mesti pegang. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita apa iya ya? Apa benar ya? It is nonsense. Nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin gitu. Tapi kita pegang terus, kita iman, kita katakan dan kita lakukan itu ya. Dan itu pasti kalau nggak imannya kita mati. Ya, Tuhan udah suruh ya, ya. Tapi kita nggak melangkah ya. Contoh-contoh banyak di Alkitab ya, ya iman yang move on, iman yang bergerak ya. Contoh yang paling dahsyat itu ya orang yang perdarahan itu ya, wanita yang perdarahan udah 12 tahun ya, dia udah habis-habisan, udah istilahnya bokeh, udah duit, udah kemana-mana ke dokter yang paling canggih, yang paling hebat pada zamannya ya, duitnya udah habis-habisan dan ternyata nggak sembuh-sembuh ya. Dia udah mungkin sudah kurus kering, udah ringkih begitu ya. Dan dia dengar, ha, Yesus. Uh, banyak terjadi kesembuhan. Ya, cerita ya karena waktu itu Yesus ya quote in quote seperti selebritis ya, selebritas ya yang terkenal ya dengan mujizat-mujizatnya yang tersebar di seluruh negeri ya. Dan si perempuan ini dia dengar, wah dia cuman dalam hati timbul ada satu kata-kata yang dahsyat. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow, itu dahsyat itu. Saya renungkan loh. Dia itu beriman keluar tuh. Dan apa dia diam aja. Dia lihat Yesus lalu berjalan di depan. Ya, dikerumuni oleh murid-murid dan juga para pengikutnya, namanya selebritas pada zamannya ya, orang yang terkenal pada zamannya, kemana aja dia pergi pasti banyak sekali yang ini ya pengagumnya yang mau melihat ini ya, yang mengikuti. Sedangkan dia ada seorang perempuan yang rentak gitu ya, yang sakit-sakit, bagaimana mungkin bisa ditabrak jatuh dia di tengah jalannya, tapi dia melangkah. Di tengah-tengah kerumunan dia boro-boro mau ketemu Yesus. Dia cuma Noel aja dah. Dia bilang, Noel itu jubahnya asalnya, iman gue Noel aja, tak. Ya, aku sembuh. Dan apa yang terjadi, dia benar berusaha. Mungkin dengan setengah mati, susah payah. Hanya untuk pegang jubahnya aja. Tapi saat itu yang luar biasa kan. Ya, yang luar biasa Yesus berhenti. Ya, kita tahu kisahnya. Ya, dia bilang, siapa yang menyenggol aku, menjamah jubahku. Ya murid-muridnya tertawa kan, kita tahu sekelilingnya bos. Ya kita nih rame-rame ya, itu sih jamak aja ya, lumrah aja ya kalau kesenggol-senggol kiri kanan, namanya kita lagi jalan ya normal. No 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 katanya, bukan tapi ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhku. Wah itu. Hah? Jadi ketika kita punya iman yang kuat, ya ketika kita sakit, ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah apapun juga, kita berdoa dengan sungguh dan Tuhan menyampaikan sesuatu, kita melangkah dengan iman. Wow, ya, jamah coba Yesus, maka kita menyedot kuasa Allah.
Kita sedot, kita seperti menyedot di sedotan, sup, dan dia sembuh ya. Apa itu terjadi? Karena imannya bukan imannya diam-diam, imannya duduk-duduk aja, ongkang-ongkang, tapi dia melangkah. Ya, jadi otot rohani iman kita perlu digunakan ya sesuai dengan rema firman Tuhan ya tadi rema firman Tuhan ketika ada suara hati nurani yang keras yang kuat udah pegang jangan kita iya enggak ya apa iya ya jangan begitu lagi kita jangan tawar menawar udah melangkah aja ketika kita melangkah pasti di situ pintu terbuka ada sesuatu terjadi tapi kalau kita diam aja bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada banyak sekali dalam perkara-perkara kehidupan saya, dalam pelayanan, dalam beberapa hal ya. Saya melihat, waduh iya ya. Ya. Dan itu menguatkan kita. This is a success story mengiring ke Tuhan ya. Dan kita mesti pegang success story ini. Wow, ya untuk langkah-langkah ke depan ya. Sehingga iman kita makin teguh, kita percaya firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri kan, ya. Firman yang menjadi daging itu Yesus. Jadi ketika kita pegang firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya kita tuh ya pegang Yesus, ya. Peluk Yesus, jamah Yesus, ya. Dengan segenap hati, dengan segala sesuatunya. Nah ini ada salah satu contoh yang di sini saya berikan lagi, contoh yang lain, kisah Petrus berjalan di atas air, itu ada gambarnya dia ya ketika dia diombang-ambingkan oleh angin sakal dan lain sebagainya udah hampir tenggelam kita tahu kisahnya tiba-tiba Yesus tuh jalan pakai jubah putih ya jalan gambarnya ada di situ jalan di atas air dan murid-muridnya kaget itu bukan itu hantu ada setan tuh jalan dia nggak tahu itu Tuhan hantu di balik Tuhan ya nah tapi Petrus lain dia katakan kalau engkau Tuhan suruh saya berjalan. Nah itu dia mau pegang ketika Tuhan bilang berjalanlah itu firman, firman yang hidup. Dan ketika Petrus bisa menangkap firman, rema yang hidup, yang berkata itu ya, dia mengalami mujizat. Dia bisa jalan di atasnya. Tapi kita lihat ya, dalam perjalanannya memang banyak distraksi ya, dunia ya. Kita dalam kehidupan kita juga mengiringi Yesus begitu, saya percaya ya. Setiap hari, setiap saat, maka kita harus terus fokus pada Tuhan. Selama Petrus fokus pada Tuhan, dia bisa mengatasi semua masalah badai sekeliling dia, cipratan air kiri kanan, dia bisa atasi ketika dia tetap memandang pada si Yesus yang memakai jubah putih pada saat itu dia lihat terus dia nggak peduli kiri kanan dia pandang Yesus tuh dia berjalan di atas air murid-murid yang lain dia teriak-teriak kayak tuh tapi dia terus berjalan tapi pada saat dia menoleh dia udah nggak fokus lepas dia wow dia lihat dunia dia lihat ketakutan dia lihat kecemasan dia lihat kekhawatiran ini banyak sekeliling kita ya ekonomi ini banyak tapi kita kalau fokus sama Tuhan ya wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dia akan mengalami kemenangan. Kalau kita lihat dunia tenggelam, ya seperti Petrus ya, tenggelam. Kemarin saya baru dengar satu kesaksian yang luar biasa dari seorang anak Tuhan jemaat. Dia bilang, Bapak, dia bilang begini, Pak, saya ini dari keluarga yang miskin. Tadinya ya cukup, orang cukup. Bilang. Saya ini dari keluarga yang miskin. Ini kadang-kadang kesaksian-kesaksian saya pikir, wih, luar biasa. Tapi that is the fact ya. Ya masih kecil ya dia dia mamanya bukan orang percaya dia ya tapi waktu kecil karena salah obat dari dokter ya dia udah divonis dia akan mati gitu akan mati gitu dokter bilang aduh dia bawa ke rumah sakit udah bawa pulang aja dah percuma udah perdarahan udah pembuluh darah pecah kemana waktu itu masih bayi mamanya cerita waduh dia nggak tahu apa-apa dia bawa ke gereja Ketapang dia bilang wih hebat dia Ketapang Tampang di situ gereja Kristus itu ya dia datang ya dia cerita mamanya itu dia bukan orang percaya dia itu bukan hari Minggu jadi kosong gerejanya gitu ya terus dia minta izin dengan penjaganya boleh saya berdoa boleh masuk dia berdoa dia bawa anaknya yang udah sekarat udah tinggal kata dokter tinggal mati udah perdarahan pecah ya karena salah obat ya
obatnya salah itu. Memang nggak tahu dah pokoknya ceritanya begitu. Ya. Dia bilang Tuhan, saya nggak tahu siapa Yesus, tapi saya percaya lebih hebat ya begitu. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi orang percaya. Sembuh sampai sekarang dia udah tua. Dia cerita sama saya. Sejak itu seluruh keluarga bertobat, terima Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, dia bilang lagi ada lagi, ya. Satu kali ayahnya meninggal dan rumah tangganya udah benar-benar tulang punggung habis ya. Udah nggak ada satu butir beras pun di rumah. Wow, ketika dia saat-saat udah mulai remaja gitu ya. Dia katakan begitu. Dia duduk di atas meja. Ya. Di atas piring kosong sama mama, ada anak, ada kakak, adiknya berapa gitu. Ya. Mau makan nggak ada piring kosong. Cuma ada piring kosong. Terus ditanya, mah mana makanannya? Gitu. Doa, doa. Weh, uh, saya kadang-kadang lihat gitu, gimana itu ya? Kita gimana? Anak udah kelaparan, jangan udah doa, doa, doa. Itu betul. Dia bilang pada saat itu ya, pintu diketok orang. Ada orang bawa makanan. Itu kalau ditanya dari mana, ini ada makanan lebih, saya nggak tahu. Tuhan suruh bawa kemari gitu. Dan sejak itu dia pokoknya dipelihara Tuhan. Itu kisah-kisah simpel-simpel gitu kita percaya. Jehovah Jireh Allah yang memelihara. Ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh, percaya doa orang benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, apa besar kuasanya ya. Jadi kita jangan putus asa, jangan menghadapi apa lemah, pegang firman, cari Tuhan, jamah jubahnya, ya kita akan mengalami terobosan, ya Tuhan akan membuka jalannya. Ya makanya tadi doanya Pak Samuel itu dia katakan ya Tuhan gembala yang baik, I shall know Tuhan. Saya udah nggak kekurangan apa lagi dah sudah. Saya nggak mau minta apa-apa lagi seolah-olah begitu ya. Karena Tuhan udah cukupkan saya. Ya. Akan kekurangan aku. Ya itu ya nomor satu ya. Nomor dua ya apa itu otot-otot yang perlu kita gunakan itu pergunakan segenap senjata Allah kita tuh. Iya, pergunakan segenap senjata yang ada. Kita bacakan Efesus 6 ya. Ayat 14, 17 ya. Baca. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan ya. Ikat pinggang kebenaran apa kita pakai setiap saat. Kita ini peperangan loh. Perangan bukan dengan darah dan daging. Bukan dengan istri kita, bukan dengan anak kita, bukan dengan mertua kita, bukan dengan bos kita, bukan tapi kita minta dengan penguasa udara, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Ya, maka Paulus kata kamu nggak sanggup dah, kamu nggak ada apa-apanya itu. Pergunakanlah segenap senjata Allah, pakai, 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 dengar, pakai katanya begitu ya. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pakai, ya. Saat mana kita bisa menginjil, bisa apa, segala satu gunakan. Walaupun singkat kita hanya menceritakan Yesus itu baik, Yesus tetap kesaksian kita sama orang-orang yang mungkin di luar kita ya. Apalagi ini dalam bulan puasa ini kadang-kadang saya suka berdoa mereka itu orang-orang yang rindu mencari kebenaran, ya pengen mendapatkan fitrah yang baru, berpuasa dengan segala macam. It's okay. Tapi kita berdoa supaya pada saat-saat dia mencari kebenaran ini, dia bertemu dengan sang kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu. Ada banyak orang-orang yang bukan diizinin, tapi Yesus sendiri datang. Karena dia rindu, dia pengen ketemu dengan sang kebenaran. Dan kebenaran itu kan datang. Ya. Dan banyak terjadi, ya orang-orang berpindah ya. Ya berpindah. Saya suka dengar, waduh, udah banyak sekali itu terjadi ya. Karena bukannya ada yang dia sendiri ketemu, dia sendiri, Yesus sendiri datang. Karena dia rindu dan Yesus menyatakan segala. Sebab dia itu adalah kebenaran yang sejati. Ya. Nah, terus apa lagi dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dalam perisai ini kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa itu? Ya kita harus pakai perisai iman nih. Ya, iman itu kita mesti gunakan begitu panah api menyerang kita, menyerang pikiran kita. Waduh, perang pikiran kita diserang dengan bermacam-macam. Ya seperti Petrus tadi ya tenggelam di danaunya di Danau Galilea dengan ya karena dia
melihat kiri kanan, dia nggak fokus lagi sama Kristus ya. Dia pikir, waduh ya benar nih, gue akan tenggelam nih. Ih, mana mungkin nih ombak ini besarnya. Ya, udah pikiran-pikiran itu ya. Kita nggak tahu bahwa Yesus itu dia yang mengatur segalanya. Dia berdaulat ya. Kita ketika menghadapi apapun, Tuhan yang berdaulat. Ketika kita menghadapi iblis, ya roh yang pada kita lebih besar daripada roh yang di dunia. Ya ketika firman-firman itu mengalir dalam kehidupan kita, keluar dengan otomatis, oh, kita dikuatkan terus ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita ya Tuhan. Ketika kita lemah, Tuhan kita diberi kekuatan menghadapi semuanya itu. Ya. Ya, jadi terus yang apalagi itu ya. Jadi di situ dalam sengedap-sengedap Allah. Jadi kita juga jangan lupa di situ ya. Ada kata-kata the best defense is offense ya. Pertahanan yang baik itu katanya kita tuh kita menyerang, kita melawan ya. Sering saya katakan kita kalau lihat tinju ya di atas kanvas tinju ya. Petinju itu kalau yang satu sifatnya ya gue bertahan aja deh ya. Ya pakai double cover tutup mukanya ditonjok bak buk bak buk kita bertahan ya ya pokoknya dia biar capek sendiri dah ya tapi saya percaya kalau begitu itu bukan benar nggak benar itu ya satu saat dia akan dipukul jatuh dia nggak pernah mukul lawannya gitu. Dia dipukulin terus babak belur lama-lama ya habislah dia ya hanya bertahan bertahan demikian juga kita menghadapi iblis ya menghadapi segala tekanan-tekanan dalam kehidupannya ada banyak tekanan ya saya tahu aduh banyak sekali kalau ketemu banyak orang di dalam jemaat di dalam segala sesuatu ada banyak masalah-masalah yang mereka hadapi kita hanya bisa bawa pada Tuhan gitu ya yang mengalami tekanan mengalami serang-serang iblis kita mesti lawan iblis di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu ya. Jadi caranya bagaimana kata dengan tunduk dulu kepada Allah, dengan pergunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Kita mesti lawan. Jadi iblis ini jangan didiamin aja. Ya kalau kita disini kita mesti lawan. Ya kalau kita cemas, kita takut kita mesti lawan. Lawannya dengan firman Tuhan tadi segala perkara dapat dalam Dia. Yesus dan gembala yang baik takkan kekurangan apapun dalam kehidupanku. Ya setiap pagi kita berdoa selalu baru rahmatnya. Itu benar-benar loh. Wow, kita bisa ngalami itu. Banyak hal yang aneh di luar nalar. Karena saya suka ada permintaan yang sedikit over gitu. Aduh Tuhan, seandainya begini-begini. Dijawab loh. Wah, itu satu permintaannya buat saya itu. Nggak mungkin dah. Tapi ini nih dijawab sama Tuhan. Jawaban juga aneh. Sampainya istri saya kok aneh ya. Kenapa bisa, udah nggak usah tanya kenapa begini. Kalau Tuhan beri itu udah. Udah. Yang apa yang tidak pernah lihat mata didengar dengan hati dalam hati minta Tuhan beri pada kita. Jadi kita jangan caranya gimana, kok bisa begini ya, kok bisa apa gitu ya, apa mungkin ya. Kita otak kita bikin ya boleh sih, tapi udah stop ya. Kita jangan mikirnya itu cara Tuhan ya. Ya kita mesti mengimani dan mengucapkan syukur untuk segala sesuatu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita lawan iblis, jangan didiemin aja. Kecepatan, depresi segala sesuatu saya baru ketemu baru nih. Kemarin saya bicara sama seorang yang kaya raya, ya teman saya, aduh bukan kaya, super kaya lah. Boleh kata gila itu duitnya, ya. Tapi dia bilang ada satu kelemahan saya. Badannya sehat, semua keluarganya makmur, semuanya baik ya. Wah, dahsyat dah saya lihat. Ya. Tapi kemarin dia heran ya. Saya juga cukup heran juga. Dia pegang, doain gue deh katanya. Nah, saya perlu doa. Saya ada kelemahan yang satu ini yang saya nggak bisa lawan katanya. Tolong doakan. Saya tahu ini saya salah di sini. Ya, tolong doa. Saya doakan dia semuanya ya. Saya bilang lu percaya deh. Ya, percaya dan tapi kamu mesti lawan. Ya, kalau kamu nggak lawan daging kamu ya, lu jatuh lagi ya. Kita mesti lawan. Kita mesti punya tekad dan nekat gitu. Mesti lawan. Nggak bisa kita ya udah doa serahin. Jatuh lagi doa serahin asal kitanya aduh iya ya. Ini battleground kita kan di otak kita, di pikiran kita, tempat pertempuran ini kan. Kalau kita nggak lawan, kita akan hanyut begitu ya. Ah,
Dan pedang roh ya firman Tuhan. Yesus waktu ingat ya waktu di dalam pencobaan dalam segala ada tertulis, ada tuh ketika roti apa kita batu suruh dua baja itu ada tertulis ketika dia harus menjatuhkan diri dari hubungan, ada tertulis ketika iblis bilang kau menyembah, diusir iblis. Hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Allah yang patut disembah. Ya kita tahu semuanya yang dikatakan itu semua tune dengan firman Tuhan. Nggak ada yang menyimpang. Jadi kita senjata anal kita mesti gunakan. Kita mesti lawan. Jangan kitanya ketakutan. Ketakutan kita kalah. You use it or you lose it. Kamu pakai ini pedang atau kamu jadi pecundang. Ya, jadi yang kalah. Tapi kalau kita pakai pedang, ada kuasa dalam pedang itu. Ya, yang terakhir, yang ketiga, waktunya udah jam berapa nih ya? Udah, ya. Kita yang terakhir yaitu jaga keintiman dengan Tuhan ya, apapun juga ya, kita punya gadget ya, punya HP wow yang super canggih apapun juga ya, yang paling mahal, ayo yang wah yang masa kini gitu, tapi kalau nggak ada wifi apa itu artinya? Nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya kalau nggak ada wifi, sama ya, tanpa hubungan dengan Tuhan kita juga sia-sia ya. Tanpa kita ada connection sama Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Di luar aku, ayatnya Yohanes 5 ayat 15, orang itu keluar lalu. Oh ini salah nih ayat ini. Salah nih. Yang, ya, tapi di luar aku, ya, pokok anggur yang benar ya. Di luar aku, kamu ini tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi itu kita mengakui, mengamini bahwa di luar Kristus kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini sia-sia. Jadi kita harus melekat pada. Kita harus ada punya wifi yang dengan Tuhan yang terus menerus ya, connect terus. Kalau enggak kita ini mati ya. Kita harus menjaga gitu ya. Kita harus terus, itu bagian kita harus uh, mencari ya, ya, mengetuk pintu, meminta, mencari, mengetuk pintu itu bagian kita. Ayo terus, terus haus dan lapar itu bagian kita. Ya. Dan Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya dan kita akan mengalami terobosan dan kemenangan. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali pada host.